Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya Yang ketiga adalah untuk zakat hewan Terima kasih ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV, rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam program live interaktif Bekal Muslim dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, walhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri kita pada kesempatan ini, Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan wakil merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad. Dan mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan marhaban bikum. Kayak ada yang baru kayak nih Ustadz. Iya. Alhamdulillah, senang rasanya Ustadz ya. Studio kita udah jadi nih. Alhamdulillah Ustadz. Terima kasih kepada Barakallah. saya Ustadz, pada yang Pada semua membantu yang Ustadz ya. berkontribusi tentunya ya. Juga kepada Ustadz Ustadz yang telah Barakallah hadir fiik. bersama kita di sini Alhamdulillah, wa iyyakum di bidzalik. studio baru Jember Fatwa TV Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Barakallahu fikum. hayakumullah. Hayakallah. Allah Dan hayyak. sebagaimana biasa Ustadz, kita minta tentunya nasihat sebagai kalimat pembuka. Baik. Falyatafaddal mazkuran ma'jura. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada, puji dan syukur senantiasa menjadi pembuka di setiap acara kita. Semoga dengan puji dan syukur tersebut Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan kenikmatannya untuk kita semuanya. Dan pada momentum ini saya mengajak para pemirsa untuk ikut mensyukuri tampilan baru dari studio Fatwa TV di Jember. Semoga tampilan baru ini bukan hanya mengendorkan semangat kita, tetapi juga semakin mengobarkan spirit dalam diri kita untuk terus berjuang dan berusaha menyuguhkan yang terbaik, konten-konten yang terbaik untuk para pemirsa sebagai bagian dari syiar Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kunci mutu dan kualitas umat ini pada keteguhan mereka, keteguhan kita semua dalam menegakkan syiar amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sungguhlah kalian itu betul-betul menjadi generasi yang terbaik yang pernah dilahirkan, yang pernah menghuni dunia ini. Itulah generasi para sahabat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, generasi yang terbaik, yang paling berguna, paling banyak manfaatnya, paling banyak jasanya untuk umat manusia semuanya. Para sahabat betul-betul telah membuktikan hal itu. Perjuangan mereka mendampingi Rasulullah SAW, menyebarkan syiar Islam, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, telah menjadi kunci langgengnya Islam, tegaknya syiar dan dakwah Islam di umat ini hingga akhir masa. Karenanya kita sebagai generasi penerus sudah sepatutnya mengobarkan semangat untuk meneladani dan meneruskan tongkat estafet para sahabat dalam menjalankan syiar amar ma'ruf nahi munkar, agar kita pun turut menjadi bagian dari umat yang terbaik, generasi yang terbaik dalam atau bagi kehidupan masyarakat secara umum. Dan semoga studio Fatwa TV ini atau stasiun Fatwa TV ini menjadi bagian dari simbol tersebut, yaitu bagian dari penebar, pengobar semangat amar ma'ruf nahi munkar di tengah umat. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada, dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tentu tidak mungkin kita hanya berdiri sendiri
berjuang seorang diri. Karena memang Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Siapapun yang saat ini berdiri, bersuara dengan lantang dan tegas, menyuarakan kebenaran, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, sejatinya dia tidak sedang berdiri sendiri. Dia sedang berdiri di atas bahu dan pundak saudara-saudaranya yang telah menjadi pilar, memberikan support, memberikan fasilitas, dukungan, spirit, termasuk keluarga dia yang terus mendukung dan merestui kontribusinya dalam menegakkan dakwah. Karenanya pada kesempatan ini saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'il husna wa sifatil ulya untuk memberkahi dan mencatat serta memberikan balasan yang terbaik untuk semua pihak yang telah terlibat dan memberikan kontribusi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap stasiun Fatwa TV ini, sehingga hingga saat ini masih terus mengudara dan terus menyuguhkan konten-konten yang menyejukkan kehidupan kita semuanya, menyegarkan pemikiran kita, melapangkan, meluaskan hazanah keilmuan kita, serta terus memberikan dukungan kepada kita untuk bisa istiqamah di era yang penuh dengan tantangan, era penuh dengan fitnah, penuh dengan godaan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Masya Allah, dan tentunya akan tidak cukup sampai di sini saja, akan terus kita kembangkan insyaallah. Dan kita terus meminta juga kepada para pemirsa, para kaum muslimin kerjasama dan dukungan Ustaz. Betul. Baik. Kita juga melihat bagaimana spirit kawan-kawan dari tim Fatwa TV. Masya Allah. Terus berusaha untuk mengupgrade skill dan juga sarana prasarana serta dukungan terhadap studio Fatwa TV baik yang di Jakarta, di Solo ataupun di Jember ini. Semoga ke depan studio Fatwa TV ini terus bisa diperlebar ke kota-kota yang lain yang menjadi pusat-pusat kegiatan dakwah Allahumma amin. Islam. Wallahu taala. Jazakumullah khairan kepada seluruh yang ikut serta. Amin. Barakallah. Baik para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, kita juga informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilis oleh radio yang tergabung di RTVC. Di antaranya Radio Bembas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, lantas Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Al-Ibina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragan. Kita ucapkan terima kasih wa jazahumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, bisa menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087 sebagaimana yang ada di layar kaca Anda. Baik, Ustaz, kita coba bacakan soal yang pertama telah masuk. Ini dari Bapak Gunawan, Ustaz, dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya. Ana bekerja sebagai pegawai di salah satu desa. Jadi seperti ini, Ustaz. Kan di desa kalau untuk pembuatan IKTP, contohnya surat pengantar dari desa, gratis. Karena itu masuknya pelayanan, tapi terkadang ada warga yang minta jasa untuk IKTP-nya lebih cepat. Jadi dan tidak perlu kesana kesini. Akadnya seperti biro jasa, karena itu di luar job desk. Tapi bagaimana kalau dikerjakan atau mengurusnya itu di jam kerja kita, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Bapak Gunawan ya. Benar. Allah SWT menampakkan taufik kepada Bapak Gunawan, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kalau memang itu merupakan job desk kita dan itu dikerjakan di jam kerja kita, maka seharusnya mau dipercepat atau secara prosedural sesuai dengan SOP yang berlaku, maka tidak sepatutnya seorang pejabat itu mengambil pungutan, karena telah menjadi satu ketetapan atau kaidah bahwa hadayal amal gulul, hadiah apresiasi yang diberikan kepada para pejabat itu adalah bentuk korupsi. Namun kalau ternyata secara regulasi, baik itu regulasi secara nasional ataupun SOP yang dibuat sebagai pelayanan, ya, SOP pelayanan di desa tersebut, yang itu ditetapkan atas kebijakan kepala desa, kepala kelurahan misalnya, atau camat dan seterusnya, dan itu tidak melanggar aturan, tidak ada larangan misalnya, maka selama misalnya biaya administrasi tersebut telah mengikuti prosedur yang berlaku di desa itu, kebijakan yang telah ditetapkan sehingga
tidak ada diskriminasi. Siapapun yang menggunakan cara yang sama akan mendapatkan pelayanan yang sama, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu taala. Barakallahu fiik, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, sudah terhubung penelpon pertama pada kesempatan kali ini. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Batu Raja, benar? Iya benar Pak. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini Ustaz mau nanya hukum tentang jual beli chip game online yang sekarang lagi marak. Sistem jual beli apa? Chip game online. Ya, chip game online ya. Terima kasih Ustaz ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mulia Batu Raja di Batu Lampung, Raja. Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Bapak Mulia. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah kepada Bapak Mulia, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Sebelum kita berbicara tentang jual beli chip game online maka yang perlu kita bicarakan adalah gamenya terlebih dahulu. Halalkah seorang muslim memperdagangkan game? Karena yang kita semuanya ketahui bahwa game-game tersebut bukan kita yang membuatnya. Dan seringkali dalam game-game tersebut terdapat adegan-adegan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, wanita yang tidak senonoh, kemudian mengadakan satu tindakan-tindakan yang tidak mendidik ya, seperti pembunuhan secara sadis, kemudian menampilkan tokohnya itu yang tidak senonoh pakaiannya, menampilkan aurat. Ini hal-hal yang tidak sepatutnya diakses oleh seorang muslim. Itu tidak layak untuk ditonton ataupun diakses oleh seorang muslim, karena itu akan merusak moral. Belum lagi ketika game-game tersebut, walaupun tidak ada konten-konten yang semacam itu, game-game tersebut akan merusak secara kesehatan ya, baik mental, karena akan menimbulkan kecanduan. Sudah banyak korban kecanduan game. Ada yang mati, ada yang sakit kronis, ada yang mengalami gangguan mental karena telah kecanduan. Padahal salah satu alasan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perjudian, mengharamkan mengundi nasib adalah hal-hal tersebut seringkali menimbulkan permusuhan dan merusak konsentrasi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu yas'alunakal khamri qul fihi ma itsmun kabirun manafi'u linnas. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad perihal khamr. Katakan pada khamr itu terdapat itsmun kabir, madarat yang sangat besar dan ada sedikit manfaat ya, menghilangkan rasa stres. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam ayat lain, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Yang artinya secara global bahwa sejati innamal khamru wal maisir, khamr, maisir perjudian, wal ansab mengundi nasib dengan anak panah atau yang sejenis, itu adalah perilaku-perilaku kotor, rijsun min amali syaitan, dan itu budaya setan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan mengapa itu dikatakan sebagai budaya dan perilaku setan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-adawah. Dari judi, mengundi nasib, minum khamr itu setan ingin mengorek-orek dan menimbulkan permusuhan di antara kalian. Dan alasan yang kedua, adanya kebencian, dan yang ketiga adalah menjadikan kita terlalaikan dari mengingat Allah dan menaikkan sholat. Orang yang minum khamar tidak akan bisa sholat. Orang yang sedang mengundi nasib, orang yang berjudi juga demikian, karena dia takut rugi, takut kalah, akhirnya walaupun waktu sholat telah tiba dia akan abaikan. Para pemain game online itu lebih dari sekedar itu. Mereka bisa bermain game satu malam suntuk, seharian penuh bahkan. Ketika waktu sholat tiba, mereka akan berdalih sebentar lagi, ini belum selesai. Kalau sampai saya berhenti, saya akan kalah. Saya akan kehilangan poin misalnya. Ini yang akhirnya secara fakta, para pecinta game online itu betul-betul terjauhkan dari mengingat Allah. Mereka konsentrasi penuh terhadap permainan gamenya, karena memang seringkali permainan game itu dibutuhkan konsentrasi yang tinggi, keseriusan dan ketangkasan yang tinggi.
sehingga menjadikan mereka betul-betul tidak lagi ingat bahkan urusan personal dia, tidak ingat makan, tidak ingat ke ke belakang, ke toilet, walaupun dia sudah terasa ingin kencing dia pun lupa. Akhirnya dia jatuh sakit, apalagi sampai mengingat sholat ya. Sekedar urusan perutnya saja dia lupa. Dipanggil orang pun dia tidak dengar, dan itu nyata. Makanya tidak heran kalau kemudian semisal Imam Ibnu Taimiyah dan sejenisnya mengharamkan permainan semacam ini, karena ini betul-betul nyata menjadikan orang itu terhalang dari mengingat Allah dan menunaikan sholat. Kalaupun mereka masih ingat sholat, maka nalar pikiran mereka ketika sholat masih tertinggal bersama stick game mereka, masih tertinggal dengan berbagai macam adegan-adegan di game mereka, sehingga walaupun fisiknya sholat tapi jiwanya tidak hadir. Tentu ini satu tindakan yang sangat tercela. Kalau dalam Islam orang yang sudah disuguhkan hidangan untuk makan siang, makan malam, makan pagi misalnya, pada makan siang misalnya atau makan malam, kalau sudah terlanjur dihidangkan, maka Islam mengatakan, Rasul mengajarkan agar kita terlebih dahulu makan. Walaupun akhirnya bisa jadi terlambat dari menunaikan salat berjamaah di masjid. Tidak masalah. Makan terlebih dahulu agar ketika kita sholat nanti, baik kemudian ikut berjamaah atau akhirnya sholat sendiri, kita dalam kondisi konsentrasi penuh. Tidak terngiang-ngiang, tidak terbayang-bayang dengan makan. Kalau kita sedang lapar, hidangan sudah disajikan kemudian kita sholat, maka ketika sholat pun kita akan terbayang-bayang dengan hidangan yang tadi sudah disajikan. Kalau itu saja dianjurkan untuk dikondisikan agar sholat kita bisa khusyuk, bagaimana halnya dengan permainan game yang betul-betul membutuhkan konsentrasi tinggi, sehingga ketika dia sholat pun dia tidak hadir hatinya. Maka tidak dilakukan permainan-permainan semacam ini, kemudian diharamkan oleh banyak para ulama. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa itu memiliki dampak yang sangat buruk, baik terhadap agama pemainnya ataupun kepada masyarakat dan perilaku sekitarnya, masyarakat sekitarnya, maka kita memperdagangkan game, PlayStation dan sejenis, maka itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat, alias dampaknya lebih besar, dampak buruknya lebih besar, sehingga tidak sepatutnya seorang muslim berwirausaha atau ikut dalam penyebaran permainan semacam ini di masyarakat. Seharusnya kita berkontribusi untuk mengedukasi masyarakat. Banyak orang tua yang sudah mengeluhkan anak-anaknya sudah kecanduan, bahkan gila-gila dengan game, baik online ataupun PlayStation. Para pendidik pun juga demikian. Pakar kesehatan pun juga menyadari akan bahayanya kecanduan game terhadap mentalitas, terhadap perilaku anak. Apalagi kalau ternyata dalam adegan-adegan game itu banyak hal yang menginspirasi tindakan-tindakan kriminal. Ya. Dan ini kalau kita baca data-data di internet, kita akan dapatkan betapa banyak para pelaku kriminal, para pelaku perzinahan itu terinspirasi dari berbagai adegan-adegan yang ada di permainan game tersebut. Na'udzubillah. Wallahu ta'ala. Barakallahu fiik, jazakallah khair atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita coba bacakan soal yang telah masuk Ustaz. Ini dari Bapak Andri Bagus Sulistiono dari Kabupaten Sidoarjo Ustaz. Ya. Ustaz, saya mau bertanya. Saya ingin beli HP secara kredit, tapi saya takut riba karena kalau kredit yang harganya asalnya 2 juta jadi 2,6 juta. Betulkah ini termasuk riba, Ustaz? Dari Bapak Andri ya. Nah. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Bapak Andri di Sidoarjo atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kredit HP kalau itu langsung kepada penjual, alias Anda membeli kepada pemilik HP tersebut, penjual HP tersebut, sehingga Anda bayarnya cicilan kepada dia tanpa ada denda keterlambatan, maka itu insya Allah halal. Walaupun harga kreditnya lebih mahal dibanding harga tunai. Namun ketika Anda kredit menggunakan leasing, ya, fasilitas dari leasing, ada pihak ketiga yang menalangi pembayaran Anda. Sehingga nilai HP-nya 2 juta, Anda harus bayar cicilan kepada pihak ketiga tersebut, baik atas nama koperasi, atau atas nama perorangan, atau bank, atau leasing, atau yang lainnya. Maka ini adalah skema kredit segitiga, yang itu sudah pasti ada unsur ribanya.
Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya Ustaz. Dari Bapak Rizky Nurul Fatihah di Kota Bekasi. Ustaz, apa hukumnya menyewa kos-kosan yang pemiliknya meminta deposit atau uang jaminan, di mana uang tersebut nantinya akan dikembalikan jika penyewa sudah berhenti menyewakan kos-kosannya dan tidak ditemukan adanya kerusakan pada kos-kos tersebut, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada Bapak Rizky Nurul Fatihah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Adanya jaminan baik berupa aset ataupun jaminan berupa uang deposit tunai misalnya, yang itu sebagai jaminan kalau terjadi kerusakan atau bisa jadi penghuni yang menyewa itu kabur pergi tanpa kejelasan, ya, belum bayar cicilan atau bayar uang sewa di akhir bulan pergi, maka uang jaminan ini akan diakses untuk mengganti rugi terhadap kerusakan yang terjadi ataupun cicilan ataupun pembayaran yang belum dibayar. Maka ini insya Allah tidak masalah, ya. Dengan catatan ketika tidak ada kerusakan, betul-betul dana itu dikembalikan utuh tanpa potongan sedikit pun. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik, jazakallahu khair atas jawaban penjelasannya. Saya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di 0331 5446087 sebagaimana yang ada di layar kaca Anda. Baik Ustaz, kita coba sapa penelpon berikut telah tersambung Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Salam, iya, waalaikumsalam. Bersama siapa di mana Bapak? Bapak Nur Wahid Jariroto. Ya, silakan Bapak. Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah jual beli emas. Baik. Saya kan sekarang pedagang emas. Kalau kulekan ini kita 1 gramnya itu terhitung 76% katakanlah gitu. Baik. Nanti kalau 10 gram dikalikan 10 gram sehingga dikomunikasikan menjadi emas 24 7,6 gram. Ya. Kalau kita bayar dengan lantak apa boleh seperti itu? Kita langsung bayar tukar yang dikonversikan 27,6 bayar emas lantak 7,6 juga gram. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah dan taufiknya kepada antum, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Memang secara de facto perhiasan emas itu tidak menggunakan emas murni, karena emas murni itu lembek dan lunak sehingga mudah rusak, berubah bentuk. Sehingga para pengrajin emas akan menggunakan material lain yang menjadi bahan untuk menjadikan emas itu menjadi lebih keras, sehingga tidak mudah berubah bentuk dan tidak mudah rusak, ya. Nah, ketika mau dijual belikan dengan emas, ya, kalau tadi misalnya dalam tradisi pengrajin emas, satu perhiasan itu kadar emasnya itu hanya 75%, sedangkan 25% itu adalah bahan lain yang sebagai pengguna pengerasnya. Maka ketika dijual belikan dengan emas, maka bolehkah langsung ditukar dengan emas 10 gram? Kalau tadi misalnya ya 75%, berarti kalau 10 gramnya itu berarti akan ada 7,5 gram. Bolehkah langsung ditukar dengan emas batangan 7,5 gram? Jumhur ulama mengatakan hal ini tidak boleh. Kenapa demikian? Karena berarti pihak yang membeli perhiasan itu dirugikan. Ada selisih. Karena dia akan menyerahkan emas sebesar 7,5 gram plus bahan pengerasnya tadi. Sehingga ini merupakan keuntungan pihak kedua. Sedangkan pihak kedua hanya menyerahkan 7,5 gram emas berupa batangan. Maka ini terjadi unsur riba. Ya, terjadi unsur riba. Karena salah satu pihak memiliki atau mendapatkan 7,5 gram emas plus bahan pengerasnya. Tentu kalau semacam ini tidak terjadi tamathul, kesamaan takaran atau timbangan emas yang diperjualbelikan. Maka seharusnya agar kita selamat bebas dari riba, jangan jual beli perhiasan dengan emas, tetapi dengan uang. Karena uang dengan emas itu berbeda jenis. Sehingga syaratnya hanya satu, yaitu asalkan tunai.
Ini opsi pertama. Opsi kedua, kalau memang kita ingin menggunakan skema barter ya, tukar-menukar, maka emasnya yang murni emas batangan itu tidak boleh sama ya, tidak boleh sama dengan nilai atau kadar emas yang sudah berupa perhiasan. Harus dikonversi. Nilai pengerasnya itu berapa? Ini opsi kedua, sehingga tidak terjadi selisih harga antara perhiasan dengan batangannya. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita coba bacakan soal berikutnya Ustaz. Ini dari Ibu Sendi Ramadan di Kota Bekasi Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya trading dan bagaimana cara memberhentikan dengan baik tanpa menimbulkan perdebatan dengan seorang yang ikut-ikutan terjun ke dunia trading? Jika trading itu salah. Terima kasih Ustaz. Ibu Sendi. Naam. Ya, baik, barakallahu fiik wa tabaarakallah kepada Ibu Sendi Ramadan. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Istilah trading seringkali ini istilah digunakan pada jual beli saham ya, jual beli saham. Jual beli saham itu ada berbagai model. Model pertama adalah orang yang jual beli saham atau membeli saham untuk dimiliki dan mendapatkan dividennya. Maka ini halal selama perusahaan yang menerbitkan saham itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang yang halal dan dikelola dengan cara-cara yang benar. Tapi kalau perusahaan itu bergerak di bidang halal namun pengelolaannya dengan cara-cara yang salah, ngemplang, kemudian memanipulasi perizinan, mengeksploitasi alam tanpa ada mengikuti peraturan yang benar, maka tentu kita menanggung dosanya. Ya. Atau pengelolaan keuangannya dengan skema riba, maka kita ikut menanggung dosa ribanya karena pembeli saham adalah pemilik. Sehingga pemilik harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada unit usaha yang dia miliki sesuai dengan komposisi saham yang dia miliki. Kalau dia pemegang 5% saham, maka dia menanggung dosa 5% dari setiap kesalahan yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Kalau yang dimaksud jual beli saham trading adalah jual beli saham dengan spekulasi nilai saham, beli di pagi hari, dijual lagi di penutupan sore hari, maka ini sudah bisa dipastikan itu bukan jual beli, tetapi itu adalah perjudian. Karena pembeli ataupun penjual hanya berspekulasi pada nilai saham, ketika naik dia untung, ketika turun dia rugi, tanpa terjadi serah terima fisik saham, dan juga tidak ada akuisisi saham secara real. Itu semuanya hanya spekulasi saja, dan itu adalah riba. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik, jazakallahu khair atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Tampaknya sudah ada penelpon yang terhubung Ustaz. Kita coba angkat Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, hamba Allah di Jakarta. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Aku ingin tanya Ustaz. Baik. Saya punya tabungan emas. Tapi memang kurang dari 80 gram sih. Jadi baik, ada macam-macam gitu. Cuman emas itu kadang-kadang jarang saya pakai gitu. Apakah emas itu perlu di zakati? Perlu di ini gitu. Ya. Baik, cukup Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa tabaarakallahu pada Ibu yang bertanya dari Jakarta. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Para ulama telah bersepakat, atau minimal mayoritas ulama menyatakan bahwa perhiasan yang jarang dipakai hanya sesekali saja ketika misalnya hajatan, dan itu paling hanya 3-4 kali dalam setahun, atau kalaupun maksimal 10 kali dalam setahun dipakai, maka itu termasuk emas yang harus dizakati. Sehingga nilai emas tersebut dikonversi dalam bentuk rupiah, kira-kira kalau dijual laku berapa, kemudian digabungkan dengan tabungan rupiah yang kita miliki, semuanya kemudian dikalikan dengan 2,5%. Ya, akumulasinya dari nilai konversi emas tersebut ditambah dengan uang tunai yang kita miliki, ya, dikalikan 2,5%, hasilnya adalah zakat yang harus kita keluarkan. Wallahu taala a'lam. Syukran wa jazakallahu khair atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita coba bacakan soal berikutnya Ustaz. Ini dari Ibu Hanum di Kabupaten Lamongan Ustaz, Jawa Timur. Ustaz,
apa hukum menjadi anggota koperasi pegawai negeri? Apakah termasuk riba apabila mendapat SHU setiap tahunnya? Kemudian ada program umroh dibiayai separuh oleh koperasi. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Hanum ya di Lamongan. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Sistem kerja koperasi yang adanya uang iuran wajib, ada iuran yang tidak wajib, yang itu secara berkala dilakukan oleh para anggota atau dipungut dari anggota. Kemudian di akhir tahun ada SHU, sisa hasil usaha. Ini skema kerjanya tidak sesuai dengan konsep syariah. Kenapa? Karena anggota yang sudah puluhan tahun dengan anggota yang baru haknya sama. Kalau anggota yang baru itu rajin memberi iuran wajib dan iuran yang tidak wajib itu ternyata nominalnya secara akumulasi sama dengan yang pernah disetorkan oleh anggota lama, padahal selisihnya puluhan tahun, maka pembagian SHU-nya akan sama. Tentu ini tidak benar ya secara konsep syariah. Karena dalam konsep syariah namanya investor, namanya pemodal itu bukan hanya menikmati SHU-nya, sisa hasil usahanya atau dividennya, tetapi juga menikmati capital gain, yaitu apresiasi market, apresiasi pasar terhadap nilai suatu unit usaha. Sehingga kita bukan hanya mendapatkan hak bagi hasil, tapi kita juga mendapatkan hak kenaikan saham, ya nilai saham. Sehingga kontribusi orang yang nilai 10 tahun yang lalu 10 juta bisa jadi nilainya hari ini bukan 10 juta. Bisa jadi nilainya itu sudah menjadi 100 juta atau lebih. Sehingga komposisi saham dia justru bisa jadi lebih besar dengan orang yang hari ini store 10 juta ya. Sehingga sistem itu tidak adil, tidak fair. Makanya siapapun yang sudah bergabung dalam sistem koperasi, saya sarankan tidak memungut SHU-nya, dan kalaupun tetap diberi, maka salurkan kepada fakir miskin dalam rangka berlepas diri dari harta yang syubhat atau tidak jelas kehalalannya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami, dan tampaknya sudah terhubung kembali penelpon berikutnya Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bersama Ibu Rahma, silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rahma. Ya, mau tanya Ustaz, untuk di lembaga keuangan konvensional itu kan setiap bulannya ada keluar bunganya ya. Itu kalau misalkan di akhir bulan itu kalau saya lihat itu ada keluar bunga. Ini kan menabung di konvensional. Ya. Terpaksa gitu karena untuk transaksi itu. Ya. Okay. Nah, untuk di akhir bulan ada bunga, biaya administrasi, pajak. Nah, kebanyakan ini bunganya itu dipotong pajak dan administrasi. Iya, dan besarannya itu untuk menutupi pajak dan administrasi itu kebanyakan itu enggak lebih besar pajak sama administrasinya gitu, Ustaz. Nah, untuk perhitungan bunga itu baiknya itu dihitung sendiri dikeluarkan atau karena sudah tertutupi dengan pajak dan administrasi. Biaya administrasi sama pajak itu ya sudah itu sudah baik. Itu atau gimana baiknya itu baik. Yang pertama. Bisa kedua, silakan Ibu Rahma. Untuk zakat mal itu dikeluarkannya itu baiknya dalam bentuk uang atau bisa juga dalam bentuk barang ya gitu. Baik sudah cukup Ibu? Iya, cukup itu aja. Baik Ibu. Barakallahu fiikum wa athabakumullah kepada Ibu Rahma. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyiar di mana-mana berada. Yang pertama, beban pajak dan beban administrasi itu tidak boleh dipotongkan dari bunga. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Itu adalah beban kita ya. Sehingga sedangkan bunga itu haram, sehingga kita tidak boleh memanfaatkan dana haram itu untuk menutupi operasional pribadi kita. Sehingga kalau kita menyalurkan, maka salurkanlah bunga yang tertera di rekening kita, di rekening koran kita, salurkan utuh tanpa dipotongkan biaya administrasi dan pajak yang dipungut dari dana kita. Yang kedua, menyalurkan zakat itu kata mayoritas ulama harus disalurkan dalam bentuk harta yang kita zakati. Kalau hartanya itu padi, keluarkan dalam bentuk padi. Kalau hartanya itu adalah hewan ternak, keluarkan dalam hewan ternak. Dan kalau hartanya adalah uang tunai, salurkan dalam bentuk
uang tunai, masalah pemanfaatannya serahkan kepada yang berhak menerimanya. Karena masing-masing punya kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada di masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya Bu Rahmat di Jawa Timur, semoga bisa dipahami. Baik, sudah terhubung pula kita pada pendapat berikutnya Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, sekarang kita beralih kepada Padang Ustaz. Masya Allah. Silakan Ibu Evi di Padang. Izin bertanya Ustaz. Silakan Ibu. Apakah ada apakah akan dikeluarkan juga zakat jika uang kita ada pada seseorang Terhutang gitu yang ya. mungkin sudah mencukupi untuk pembayaran zakat, tapi apakah itu wajib dikeluarkan zakatnya? Baik Ibu. Baik, Sudah Ibu. cukup Ibu Evi? Itu aja Ustaz. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Evi di Kota Padang ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat itu atas semua orang yang punya harta dan telah mencapai nisab. Ya, tu'khadhu min aghniyahim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Zakat itu dipungut dari orang yang kaya sehingga dia betul-betul berstatus sebagai orang kaya, dan kriteria orang kaya itu adalah orang yang punya dana melebihi nisab dan dana itu mengendap selama 1 tahun. Nah, dana itu ada di kita atau dana itu terhutang, statusnya kita memiliki harta. Ya. Walaupun hari ini kita tidak bisa atau belum bisa memanfaatkan karena harta masih terhutang, tetapi nanti ketika jatuh tempo dana itu akan kembali dibayar. Maka para ulama mengatakan bahwa walaupun dana itu terhutang, tapi status kita sebagai orang yang punya harta itu melekat, tidak kemudian menjadi miskin gara-gara dana kita terhutang. Ya, makanya para ulama mengatakan kita wajib menzakatinya walaupun dana itu masih terhutang, selama pihak yang berhutang masih mengakui bahwa dia berhutang dan berkomitmen untuk melunasi hutangnya. Namun kalau dia sudah tidak berkomitmen, sudah mengingkari hutangnya dan kita tidak mampu menagihnya, maka itu dianggap sebagai dana yang telah hilang. Maka tidak lagi wajib dizakati. Wallahu ta'ala. Barakallahu fiik wa jazakallah khair atas jawaban penjelasan Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Masyaallah, nampaknya sudah terhubung kepada pelanggan kita nih Ustaz. Dari Pekanbaru, Umu Aryo, benar. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu Aryo di Pekanbaru. Iya, jazakallah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, meneruskan pertanyaan member WhatsApp Dirosa Islamiyah. Baik. Yang pertama itu Ustaz, bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan transporter atau ekspedisi kargo yang mengangkut jasa kiriman kargo berupa cairan penunjang produksi miras? Ya. Ana sebagai handle dokumen. Kondisinya Ustadz, Ana hanyalah single parents yang punya anak perempuan, hidup sendiri dan merupakan tulang punggung keluarga. Gimana solusinya Ustadz? Baik. Terus yang kedua itu bekerja di hotel Ustadz. Seorang single parents yang juga bekerja di hotel, itu saat mengeluarkan bond bill itu mereka yang minat itu minta dinaikkan harganya. Menurut pimpinannya ya nggak apa-apa, kerjakan aja katanya. Udah izin dengan pimpinannya udah boleh gitu. Cuma yang awat ini tidak tenang Ustaz, merasa risih karena beda harga yang realnya dengan yang dituliskan begitu. Ya. Baik. Itu untuk tagihan dari perusahaan atau kantor Pak Ibu ya? Oh iya, dua-duanya itu perusahaan Ustaz. Baik. Cukup Ibu. Yuk, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Aryo di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ummu Aryo dan juga kepada seluruh anggota grup Dirasat Islamiyah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, ilmu yang bermanfaat pada kita semua dan juga kepada seluruh pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada. Yang pertama, bekerja di perusahaan yang mensupport produksi atau industri khamr. Maka ini haram hukumnya, apapun alasannya, single parent ataupun selain single parent, maka hukum itu tetap sama, yaitu haram. Khamar tidak akan menjadi halal. Bahkan Rasulullah dengan jelas telah mengatakan bahwa semua pihak yang terlibat
pada produksi dan peredaran khamr itu dilaknati Allah Subhanahu wa taala. La'anallahul khamra la'anallahu fil khamri 10. Allah itu melaknati 10 jenis orang berkaitan dengan industri khamr atau peredaran khamr. Termasuk yang bertugas atau bekerja memeras anggur, mengirimkannya, membawanya, membelinya, menjualnya, kemudian yang bertugas untuk mungkin dititipinya, dan semua yang terlibat dalam peredaran khamr itu terlaknati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua yang punya kontribusi terhadap peredaran khamr di masyarakat itu ikut memikul dosa ini. Yang kedua, Single parent kerja di hotel. single parent kerja di hotel ya. Barakallahu fiik, masalah yang kerja di hotel ya. Status sebagai single parent itu tidak merubah hukum, itu tidak ada hubungannya dengan halal haram. Ya. Halal haram tidak berubah hanya gara-gara single parent. Masalah bekerja di hotel atau di lembaga atau di perusahaan yang lain yang itu halal ya, hotel itu hukum halal. Itu adalah jasa penginapan yang halal. Selama tidak ada halal yang haram, misalnya jual beli khamar di dalamnya atau yang sejenis, maka bekerja itu halal. Masalah membuat nota tagihan yang tidak sesuai dengan fakta, ini juga termasuk yang tidak dibenarkan dalam aturan syariat. Ya, karena itu jangan buatkan tagihan yang menyelisihi. Dan kalau memang tagihannya itu ternyata misalnya yang dibayarkan 10 juta, tagihannya dituliskan 15 juta, ini adalah bentuk korupsi dan bentuk dusta. Kita ikut bertanggung jawab terhadap praktek dusta tersebut, karena kita tahu tagihan realnya adalah 10 juta, namun kita tuliskan 15 juta, sehingga kita memfasilitasi orang yang ingin korupsi dari perusahaannya ataupun dari instansinya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasan ya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita berikan kesempatan kepada penelpon yang telah terhubung, Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Abu Affa di Sumatera Selatan. Ini Ustadz, saya mau bertanya hukum saya jualan online. Baik. Jualan online ada aplikasi mau lagi itu hukum COD. Jadi uang masuknya itu dikirim melalui M-Wallet, disimpan. Tetapi tidak ada pemotongan dari penyimpanan M-Wallet itu, Ustadz. Ya. Baik. Bagaimana itu hukumnya, Ustadz? Sudah cukup? Ya, sudah cukup. Baik, cukup. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Abu Aufa ya. Nah, semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ketika kita berjual beli dengan marketplace, memang skema pembayarannya menggunakan rekening bersama, sehingga penjual tidak bisa mengakses dananya kecuali setelah ada notifikasi barangnya sampai kepada customer. Ya, ini adalah satu hal yang tidak masalah karena ini telah disepakati oleh kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Adanya rekening bersama ini yang untuk waktu tertentu dana penjual ini terblokir, kecuali setelah ada kepastian barang diterima oleh pembeli, ini adalah untuk kemaslahatan mereka berdua dan ini telah disepakati dan itu tidak masalah. Adapun adanya bunga karena dana itu mengendap di rekening bersama bunga itu, maka itu tanggung jawab pemilik rekening bersama, bukan tanggung jawab penjual ataupun pembeli. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran barakallahu fiik wa jazakallahu khair atas jawaban penjelasannya. Saya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita balik kepada pertanyaan telah masuk, Ustaz, dari Bapak Yadisa Utomo di Sumatera Utara, Kota Medan, Ustaz. Ustaz, ahsanallahilaikum, Anda mau bertanya seputar klub olahraga panahan yang suami saya bentuk sudah sekitar 6 tahun ini. Pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana hukumnya mendapatkan upah sebagai pelatih olahraga panahan? Yang kedua, apakah boleh memiliki program untuk khalayak ramai mencoba panahan, tapi kemudian banyak orang-orang yang bukan mahram datang untuk bermain dengan pasangannya? Ya. Dari Bapak Ibu Yadisa. Ibu Yadisa. Baik, barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada Ibu Yadisa atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada. Olahraga panahan termasuk olahraga yang direstui secara syariat, ya, termasuk yang dianjurkan untuk kita lakukan karena itu adalah bentuk dari i'dadul quwwah, mempersiapkan skill kita untuk mempertahankan harga diri, mempertahankan bela negara, bela agama, dan harta kekayaan kita atau keluarga kita. Itu tidak masalah. Sehingga termasuk olahraga bela diri yang itu melatih skill kita untuk bisa apa? Untuk bisa bela diri.
membela kehormatan diri, membela kehormatan keluarga, agama dan negara. Ini tentu hal-hal yang bermanfaat. Tidak masalah melakukan atau membuat klub yang berbayar atau mengajar dengan insentif untuk hal yang seperti itu. Nah, kalau prakteknya yang ikut latihan itu adalah orang yang non mahram dengan catatan diikuti mahramnya, ada suaminya, ada saudaranya, maka tidak masalah. Ya, karena berarti kita tidak berduaan, kita bersama mahramnya, maka insya Allah tidak masalah ya. Dengan syarat tetap menjaga diri ya, tidak bersentuhan dengan lawan non jenis, lawan jenis. Kemudian juga menjaga pandangan, dan kemudian syaratkan kepada yang ikut latihan tersebut agar menggunakan pakaian yang menutup aurat. Tidak boleh mengenakan pakaian yang minim, ketat, apalagi transparan dan tidak senonoh ya, pakaian yang rok mini dan sejenis. Kalau itu semuanya bisa dikondisikan, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita bacakan soal berikutnya Ustaz dari Bapak Jumansyah di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar. Ustaz izin bertanya. Saya ingin bertanya, saya seorang sopir bekerja di salah satu perusahaan di mana di perusahaan itu menetapkan BBM untuk mobil yang kita bawa sudah diperhitungkan sekian, untuk itu berlaku untuk semua mobil hitungannya, mengikuti cc mobil, jarak tempuh sekitar 500 kilo setiap keberangkatan kita. Sudah dijatah BBM sekian karena kita yang membawa mobilnya, tidak terlalu laju dan santai sehingga BBM yang diperuntukkan untuk mobil kita ada lebihnya. Apakah boleh sisanya saya gunakan untuk pribadi? Baik, dari Bapak Jumansyah. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Bapak Jumansyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kalau prakteknya semacam itu, sehingga sudah ada SOP standar BBM ya. Kalau sekian kilo maka biaya BBM-nya sekian rupiah. Kurang atau lebih ya itu risiko sendiri. Maka secara normatif itu kalau ada selisih biasanya oleh perusahaan direlakan untuk diambil oleh karyawannya. Karena sebagaimana kalau terjadi kekurangan maka itu adalah tanggung jawab karyawan. Ya, maka insya Allah semacam itu boleh diambil kalau memang terjadi efisiensi, karena dari perusahaan menetapkan target yang penting sampai di tempat tujuan, kemudian barang yang dikirim itu sampai dengan selamat, sehingga kalau ada selisih maka perusahaan sudah tahu resiko itu, konsekuensi tersebut, dan insya Allah itu halal untuk kita gunakan. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik wa jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya Ustaz. Dari Saudara Muhammad Faris Arianto. Ustaz ingin bertanya, bagaimana hukumnya gaji seorang sales yang mengajak masyarakat untuk berlangganan internet dengan akad? Apabila terlambat dikenakan denda, apa hukum gajinya Ustaz? Dan bagaimana solusinya agar terhindar dari riba? Baik, Bapak Arianto ya. Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Bapak Arianto. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dan hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Layanan internet itu adalah layanan yang halal. Jaringan telekomunikasi pun demikian. Jaringan listrik pun demikian. Masalah nanti ada denda keterlambatan itu bukan tanggung jawab Anda, itu tanggung jawab perusahaan penyedia layanan-layanan tersebut. Anda hanya mempromosikan produk yang halal. Ya, adapun masalah selanjutnya persyaratan adanya denda dan macam itu bukan Anda, bukan kewenangan Anda, itu adalah tanggung jawab perusahaan, sehingga itu lepas dari tanggung jawab Anda. Yang kedua, saat ini layanan telekomunikasi, layanan listrik, kemudian PDAM dan yang sejenisnya itu sesuatu yang bisa dikatakan tidak mungkin bisa dihindari oleh masyarakat. Masyarakat membutuhkan layanan itu dan tidak ada alternatif lain. Seringkali tidak ada alternatif lain. Sehingga ini termasuk dalam kondisi emergensi karena masyarakat atau disebut dengan amat bihil balwa, suatu kasus yang tidak lagi bisa dihindari oleh masyarakat. Apalagi sekarang
pembelajaran secara daring, masyarakat mau tidak mau harus memiliki layanan internet untuk bisa mengikuti pembelajaran dan lain sebagainya. Maka ini insya Allah dosanya bukan lagi dibebankan kepada customer, tapi itu tanggung jawab dari perusahaan yang membuat SOP semacam itu. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Kembali kita bacakan Ustaz sambil menunggu telepon yang masuk dari Bapak Deni Kusuma Fajri di Kabupaten Bojonegoro. Ustaz izin bertanya, kalau jika kita jadi agen PPOB yang harus deposit uang dulu dan setiap bulan ada cashback dan juga ada hadiah yang diundi, apakah ini riba? Baik. Barakallahu fiik wa tabakallah kepada Bapak Deni ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Jual beli PPOB itu berarti kita menjual layanan telekomunikasi, layanan jaringan listrik dan yang sejenis atau PDAM. Sehingga ketika kita membeli layanan tersebut kemudian kita secara retail jual kepada masyarakat, maka tidak masalah. Dan ketika ada kesepakatan bahwa di akhir bulan pembelian kita boleh dibatalkan alias jumlah KWH, jumlah pulsa yang tidak terjual itu boleh diuangkan kembali tanpa ada potongan, maka juga tidak masalah. Demikian pula selanjutnya kalau ternyata kita mendapatkan tambahan reward berupa cashback atas jumlah capaian yang kita dapat, maka insya Allah tidak masalah. Karena sejatinya ketika kita deposit terlebih dahulu itu bukan kita ngutangkan uang, tapi sejatinya kita membeli hak akses terhadap layanan-layanan tersebut senilai misalnya 10 juta, 20 juta. Ya, berarti secara de facto kita itu sudah punya hak terhadap layanan-layanan akses telekomunikasi, pulsa, kemudian pulsa listrik ataupun PDAM ya. Kemudian dengan itu kita bisa menjual secara retail kepada para pengguna. Dan di akhir bulan ketika ada pengembalian pulsa yang tidak terjual, maka berarti kita ini sebetulnya bukan dagang uang, tetapi kita itu dagang hak guna jaringan. Baik jaringan telekomunikasi, hak guna jaringan listrik dan yang sejenis. Dan insya Allah itu semuanya halal. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih barakallahu fiik wa jazakallah khair atas jawaban penjelasan ya Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, kita coba bacakan soal berikutnya Ustaz. Kembali kita bacakan dari Saudara Ridho Firmanda di Sumatera Barat, Kabupaten Agam. Assalamualaikum Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Bagaimana hukum menanam bibit durian di mana buah duriannya hasil curian dan bibitnya itu sudah besar? Apa yang harus kita lakukan Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Ridho atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Sesuatu yang dibangun di atas yang haram maka semuanya pun ikut haram. Maka solusinya adalah dengan cara bertobat, beristighfar kepada Allah SWT. Dan kedua, meminta dimaafkan kepada pemilik durian. Atau minimal kita menebusnya. Katakan kepada pemilik bahwa saya dulu pernah mengambil duriannya sekian biji, maka saya ingin menebusnya dengan uang rupiah. Atau minta dihalalkan. Kalau itu sudah terlaksana maka bibit tersebut ikut halal ya, tidak masalah. Tapi kalau itu tidak dilakukan, maka duriannya haram, dosa mencuri ya, termasuk benihnya, bibitnya yang kita jual tadi juga ikut, atau mungkin kita tanam untuk kemudian nanti kita manfaatkan sehingga menghasilkan buah, maka itu juga ikut haram karena itu didapat dari hasil mencuri. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik, jazakallah khair atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal terakhir mungkin Ustaz pada kesempatan ini dari Ibu Nur di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba. Ustaz, apakah boleh sebuah lembaga menetapkan syarat dan ketentuan untuk mengikuti program seperti peserta harus bersedia membayar denda jika melanggar di DO karena programnya gratis, maka dibuat kesepakatan awal agar peserta serius. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Nur ya di Bulukumba. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Adanya persyaratan semacam ini yang tujuannya adalah agar para peserta itu serius bersungguh-sungguh mengikuti program hingga selesai. Karena ketika dia berhenti di tengah jalan, tidak komitmen dengan pendidikan yang dilakukan atau pelatihan yang diberikan, maka ini akan menghilangkan kesempatan, menyebabkan kerugian. Padahal dari penyandang dana, dari donatur sudah mengeluarkan dana.
Maka ketika ada syarat pengembalian ganti rugi, misalnya ada denda dan nilainya itu sama dengan kos yang dikeluarkan ataupun lebih atau kurang, maka itu insya Allah tidak masalah. Karena Rasulullah bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap kaum muslimin itu wajib secara aturan syariat untuk memenuhi kesepakatan yang telah dicapai di antara mereka. Dan ini kesepakatan telah tercapai di awal. Kalau memang Anda tidak suka, ya silahkan Anda berhenti atau tidak mengikuti program ini dari awal ya, sehingga tidak menimbulkan kerugian dan memberikan kesempatan kepada lain yang betul-betul berkomitmen untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan ini secara baik dan benar. Wallahu taala. Masyaallah, barakallahu fikum wa jazakallahu khair atas jawaban penjelasan Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan terakhir pada perjumpaan kali ini Ustaz. Akhirnya jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu kembali insyaallah Ustaz di video berikutnya dengan studi baru insyaallah Ustaz ya. Barakallahu fik. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, ini yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini. Syukron jazakumullah khairan atas kebersamaan semua, dan terus saksikan acara Live Interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Setelah ini jangan lupa saksikan live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafizahullah Ta'ala hanya di Fatwa TV. Barakallahu fikum. Subhanakal bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Ketiga adalah zakat hewan, ternak, dan yang keempat adalah